Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan Bohal Sadarion dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini tertulis dalam Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-12 demikian. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berawan dan kelam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ungkapan yang mengatakan, di balik hujan pasti ada pelangi. Itu artinya sebagai harapan dalam kehidupan kita, dalam melalui seluk-beluk kehidupan kita, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, maka selalu ada harapan baru di atas seluruh persoalan yang dia alami. Demikianlah yang boleh kita saksikan dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ini. Ketika Allah begitu murka, begitu marah kepada raja-raja yang disebut sebagai gembala di Yehuda. Allah yang memberkati mereka selama ini sebagai raja, sebagai gembala, tapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari mereka asik dengan dirinya. Bahkan mereka mengeksploitasi umat Tuhan itu sendiri. Akhirnya Allah menghukum mereka. Pertama, Allah menghukum mereka dengan membangkitkan bangsa yang besar, yaitu bangsa Babel, untuk menghancurkan, menawan bangsa itu sehingga mereka menjadi terjajah. Dengan hal itu Allah mau menyatakan bahwa ketika Allah sudah membangkitkan Babel dan Babel menjajah Yehuda, itu artinya seluruh raja-raja yang lalim yang selama ini mereka pun ikut menjadi turun dari kerajaannya. Dengan demikian, bahwa Allah mau memastikan raja-raja yang lalim, raja-raja yang mengeksploitasi itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Yang berikut yang mau disampaikan oleh kebenaran firman ini adalah, bukankah jalan Tuhan sering tidak bisa kita selami dengan pikiran kita? Kalau Allah membuat caranya membangkitkan Babel untuk melawan Yehuda, maka hal demikian bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal yang mungkin di luar nalar kita, di luar pikiran kita, tapi di situ justru cara kerja Allah untuk menggembalakan kehidupan kita. Dan itu yang dikatakan oleh Allah. Bahkan dalam ayat yang ke-16 Allah sendiri mengatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Artinya Allah sendiri yang turun untuk memulihkan keadaan umat itu. Ketika orang-orang pilihannya tidak terpercaya lagi, maka Allah sendiri yang bangkit. Inilah harapan dalam kehidupan kita. Barangkali hari ini kita mengalami berbagai problema kehidupan, kesulitan, sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, dan berbagai hal. Ada mungkin konflik di tengah-tengah rumah tangga, konflik antara orang tua dengan anak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang yang percaya bahwa kita yakin Allah sendiri yang akan membalut kita dari luka-luka kita. Allah sendiri yang akan menghidangkan makanan dan minuman bagi kita. Itu artinya ada jaminan penyertaan dan perlindungan dari Allah kepada kita. Karena itu, saudara-saudari, biarlah kita kembali kepada kebenaran firman itu, dan kita mempercayakan seluruh kehidupan kita untuk Sang Gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang dengan sendirinya Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita, supaya kehidupan kita dipulihkan kembali. Karena itu, tinggallah di dalam Yesus, maka kehidupanmu akan senantiasa dipulihkan, karena Dialah Sang Gembala yang agung itu. Kiranya Tuhan menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rangka seluruh aktivitas satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.